Halo pemirsa, selamat pagi. Pelaku teror wafer berisi silet dan paku terhadap balita di Jember, Jawa Timur ditangkap polisi. Pelaku ternyata tetangga korban. Saya, Brigita Verlina, kita jumpa lagi di program Berita Kriminal. Bersama kita akan mengungkap dunia kejahatan dengan berbagai laporan kriminal di dalam Sergap. Kebakaran pemukiman padat di Jalan Karet Pasar Baru Tanah Abang, Jakarta Pusat diduga akibat korsleting pada tiang listrik yang menyambar parabola. Petugas sempat kesulitan menjangkau titik api yang berada di gang sempit. Kebakaran besar melanda pemukiman padat penduduk di kawasan Jalan Karet Pasar Baru Barat 1, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Kobaran api dengan cepat membesar membuat warga sekitar lokasi panik berupaya memadamkan api dan menyelamatkan barang-barang. Banyaknya bahan yang mudah terbakar ditambah angin kencang membuat api dengan cepat membesar. Petugas pemadam kebakaran yang cepat datang sempat kesulitan menjangkau titik api yang berada di dalam gang sempit dan juga dipenuhi warga. Saksi menyebut kebakaran berawal dari terbakarnya perangkat parabola di salah satu atap rumah warga yang dengan cepat membesar dan menyambar ke bangunan rumah. Diduga api ini muncul dari korsleting di tiang listrik yang kemudian menyambar ke parabola. Jadi tadi menurut informasi warga, jadi ada aliran listrik yang terbakar, menyambar salah satu parabola, terjadilah di situ 65 di lokasi itu. Kalau untuk rumahnya nanti masih dalam pendataan daripada petugas. Kalau listrik itu dari tiang? Tadi dari tiang, dari kabelnya, ya. Belasan unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan berhasil memadamkan api dalam 30 menit kemudian. Dari Jakarta, Rani Sanjaya melaporkan. Kebakaran di kawasan Jalan Karet Pasar Baru Tanah Abang, Jakarta Pusat meludeskan 7 rumah. Kehilangan tempat tinggal, warga korban kebakaran mengungsi di masjid. Ya pemirsa, kebakaran melanda permukiman padat penduduk di Jalan Karet Pasar Baru Barat 1 Jakarta Pusat, tepatnya di RT 10 RW 7. Dan menurut informasi yang kami dapatkan, kebanyakan di sini merupakan kontrakan dan kebakaran pun dimulai dari pukul 10.30 waktu Indonesia Barat dan diduga penyebabnya adalah akibat arus pendek listrik. Menurut informasi yang kami dapatkan, ada 14 unit mobil pemadam kebakaran yang dikerahkan untuk memadamkan api. Tetapi memang untuk akses jalan ditutup dan tadi juga sempat mengalami kesulitan karena perumahan ini berada di jalan yang cukup kecil. 7 rumah yang terdampak tetapi masih dalam penghitungan. Di sini juga masih banyak warga yang belum sempat menyelamatkan barang-barang mereka. Untuk posko pengungsian juga telah disediakan di Masjid Al-Ikhlas yang berada di sekitar Jalan Karet Pasar Baru 1 ini. Dari Jakarta, Nadia Raisa dan di Bernardi, Jaka Setia, Ainis melaporkan. Pemirsa, ratusan warga berkerumun dan berjoget saat acara dangdut yang digelar pada resepsi pernikahan. Penonton berdesakan bahkan tidak memakai masker, melanggar protokol kesehatan. Ratusan warga berkerumun dan asik berjoget di acara pernikahan yang menggelar panggung dangdutan di Kecamatan Taweh Tengah, Barito Utara, Kalimantan Tengah. Penonton mengabaikan protokol kesehatan, berdesakan bahkan tidak menggunakan masker. Bahkan sempat terjadi keributan antar kerumunan massa. Petugas pun langsung memberikan teguran terhadap penyelenggara acara yang melanggar aturan PPKM level 4.
Jadi kita berdasarkan aturan dan ketentuan itu membatasi juga 25%. Nah, penyelenggara harus disiplin melaksanakan prokesnya. Tapi yang jelas itu yang video viral itu sudah di luar konteks perizinan. Kalau dia memang ada rekomendasi perizinannya. Kalau tidak ada itu pasti sudah. Warga diimbau untuk tidak menggelar acara yang menimbulkan kerumunan untuk mencegah terjadinya klaster baru penularan virus corona. Dari Muara Taweh, Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah, Fathur Rahman melaporkan. Aksi perusakan mobil ambulans di Jember, Jawa Timur berbuntut panjang. 3 warga ditetapkan sebagai tersangka perusakan ambulans. Perusakan mobil dipicu pelaku termakan isu hoaks jenazah dalam ambulans kehilangan organ tubuhnya. Aksi pengrusakan mobil ambulan pengantar jenazah diduga COVID ini terjadi di Desa Pace, Kecamatan Silo, Jember, akhir Juli lalu. Warga memukul dan memecahkan kaca ambulans serta mengambil paksa jenazah untuk dimakamkan tanpa protokol kesehatan. Aksi ini dilakukan lantaran warga termakan isu hoaks yang menyebut bola mata dari jenazah laki-laki yang semula dirawat di Rumah Sakit Bina Sehat Jember menghilang. Sepekan penyelidikan, Polres Jember akhirnya berhasil mengungkap 3 warga pelaku pengrusakan ambulan. Ketiganya ME 30 tahun, ES 35 tahun, AR 26 tahun ditetapkan sebagai tersangka yang sengaja melakukan pengrusakan ambulan. Atas aksi ketiganya, ratusan warga ikut terprovokasi. Ketiganya langsung diamankan di Polres Jember dan masih menjalani pemeriksaan. Menetapkan sementara 3 orang tersangka dari hasil proses pemeriksaan mendalam yang berkaitan dengan pengerusakan mobil ambulan. Jadi para tersangka ini memang ikut juga merusak mobil diantaranya mungkin ada yang memukul bodi, memecahkan kaca dan merusak tabung oksigen yang ada di dalam mobil ambulan itu. Polisi memastikan akan memburu pelaku lain yang diduga ikut terlibat dalam aksi pengerusakan. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto melaporkan. Pemirsa, seorang nenek pemilik warung tewas bersimbah darah diduga tewas dibunuh perampok. 30 gram perhiasan emas korban raib digasak pelaku. Warga desa Penangapaya, Merebo, Aceh Barat dikejutkan dengan tewasnya Dahniar, wanita berusia 66 tahun, di dalam kios tempatnya berjualan. Korban pertama kali ditemukan anak di bawah umur yang sering menemani di warung korban. Korban mengalami luka mengenaskan di sejumlah bagian tubuhnya akibat senjata tajam. Menurut keluarga, perhiasan yang disimpan korban hilang, diduga dibawa kabur perampok. Itu dirampok, diambil emas, ya kan? Udah itu lehernya dipotong. Itu sudah dipotong leher, ditaruh di dalam kios, pendarahan tuh di dalam kios. Saya tahu saya ke sana, di telepon saya sekitar jam 7:30. Polisi kini memburu pelaku dengan memeriksa sejumlah saksi dan menyelidiki di lokasi pembunuhan. Dari Aceh Barat, Aceh, Afsah iNews melaporkan. Pemirsa, seorang kernet tewas terjepit badan truk usai menabrak truk tronton yang terparkir depan rumah makan di jalur utama Pantura, Plumbon, Cirebon, Jawa Barat. Tabrakan terjadi karena sopir truk mengantuk hingga hilang kendali saat melaju kencang dari arah Jakarta menuju Jawa. Tutup aja dan tutup. Petugas berupaya mengevakuasi kernet truk pengangkut pakan ternak yang terjepit badan truk usai menabrak truk trailer di tepi jalur Pantura, Plumbon, Cirebon, Jawa Barat. Proses evakuasi berlangsung selama 1 jam. Sopir truk dan seorang kernet lainnya terluka dibawa ke Rumah Sakit Mitra Plumbon, Cirebon. Kecelakaan berawal saat truk pengangkut pakan ternak melaju kencang dari Palimanan menuju Jawa. Naas, truk tiba-tiba oleng dan menabrak truk trailer yang terparkir di depan rumah makan. Diduga penyebabnya akibat sopir truk pakan ternak mengantuk. Tiba-tiba terjadi menabrak bagian belakang kendaraan truk trailer yang
sedang berhenti di badan jalan. Dugaan sementara mungkin pengemudi truk tol diesel yang tidak bisa jaga jarak dengan baik, kurang mengantisipasi jarak dengan kendaraan yang di depannya, sehingga ketika kendaraan yang di depan ini berhenti, dia tidak punya jarak lagi untuk bisa mengurangi kecepatannya. Akibat kecelakaan, sopir truk diperiksa polisi. Dari Cirebon, Jawa Barat, To Iskandar melaporkan. Pemirsa, remaja 17 tahun pengendara motor gede yang menabrak seorang wanita di Tangerang Selatan, Banten ditetapkan sebagai tersangka. Korban tewas setelah motor metiknya ditabrak pelaku yang berpindah lajur tanpa memperhatikan lalu lintas di sekitarnya. Pengguna jalan di kawasan Boulevard Bintaro, Tangerang Selatan menorong seorang wanita pengendara motor yang ditabrak anak di bawah umur pengendara motor gede. Korban tewas setelah sempat dilarikan ke rumah sakit, sementara pelaku mengalami luka memar. Menurut sejumlah saksi, pelaku menabrak korban dari belakang. Hasil penyelidikan polisi dari olah TKP dan pemeriksaan saksi, pelaku terbukti bersalah hingga ditetapkan sebagai tersangka. Dari hasil penyelidikan kami melihat bahwa pengendara moge tersebut melaju, kemudian berpindah jalur mengambil lajurnya si pengendara Honda Beat tersebut. Kemudian yang kedua, pengendara moge tersebut lalai atau tidak memperhatikan sekeliling ketika melakukan perpindahan lajur. Sementara menurut keluarga Humairoh, saat ditabrak berpamitan untuk mengikuti olahraga bersama. Pihak keluarga udah ikhlas dengan kejadian tersebut. Cuma kami berharap sih semua diproses semua dengan sesuai aturan hukum yang berlaku. Tersangka terancam hukuman 6 tahun penjara karena dinilai lalai dalam berkendara. Dari Tangerang Selatan, Nunung Purnomo melaporkan. Pemirsa, pasangan suami istri mencuri gelang emas jutaan rupiah di toko perhiasan di Malang, Jawa Timur. Saat beraksi, pelaku wanita berpura-pura mengajak berbincang untuk mengalihkan perhatian. Aksi pencurian terekam CCTV. Perhatikan baik-baik video ini. Pasangan wanita dan pria membuat sibuk seorang pelayan toko emas di Pasar Gondang Legi, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Dengan cepat, pelaku pria mengambil sebuah gelang emas dan menyembunyikannya hingga dimasukkan ke kantong celana. Sementara sang wanita terus mengalihkan perhatian dengan berpura-pura mengajak berbincang. Peristiwa pada siang hari ini berakhir dengan tidak menjadi membeli. Suaminya itu langsung mengambil 4 yang dikembalikan 2 gitu. Terus mereka ngecek karya macam masih kurang paham, nggak tahu kalau barang itu dibawa dia itu nggak tahu sama sekali. Tahunya sesuai totalan itu orang tua. Terus dilacak di dasaran sama di CCTV baru tahu itu. Aksi pencurian 2 gelang emas muda senilai 4,5 juta rupiah ini baru disadari korban saat melihat CCTV. Untuk lebih waspada, lebih teliti lagi dalam melayani calon pembeli emas, karena belum tentu mereka semua ini berniat baik. Aksi komplotan pencuri suami istri ini viral di media sosial. Kasus pencurian emas di toko perhiasan ini sudah kerap terjadi. Dari Kabupaten Malang, Jawa Timur, Saifah Jarani melaporkan. Seorang wanita pemilik warung di Bogor tewas bersimbah darah dan anak gadisnya terluka parah. Pelaku ternyata kekasih korban. Lalu apa motif penganiayaan ini? Tunggu jawabannya sesaat lagi. Jangan kemana-mana, tetap di Serkap.